Sekarang kamu tahu, apa yang kamu alami bukan kebetulan. Mereka boleh bicara semaunya, membentuk cerita sesuka hati mereka, tapi mereka lupa satu hal. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada waktu untuk menangis, tapi juga akan datang waktu untuk diangkat. Ada waktu untuk dituduh, tapi juga ada waktu untuk dipulihkan. Dan saat waktu Tuhan tiba, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak pula membantahnya. Biarkan Tuhan yang membela, biarkan Dia yang membongkar semua yang tersembunyi. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena kebenaran akan bersuara sendiri. Terima kasih karena kamu sudah subscribe. Terima kasih untuk setiap like yang kamu berikan. Itu bukan sekadar angka, itu bentuk dukungan yang nyata. Dan terima kasih untuk setiap komentar yang kamu tulis. Kadang dari satu kalimat sederhana, Tuhan bisa menyembuhkan hati orang lain yang hampir menyerah. Jangan lupa, Tuhan sedang bekerja, pelan tapi pasti, dan kamu tidak pernah ditinggalkan. Bab 1. Tabir akan disingkapkan saat Tuhan membuka segala sesuatu. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu bertanya, Tuhan, apakah Engkau diam saja melihat ini semua? Kamu telah disalahpahami, difitnah, ditikam dari belakang oleh orang-orang yang kamu percaya. Mereka tersenyum di depanmu, tetapi menusukmu di belakang layar. Kamu mencoba bertahan dalam diam, tidak membalas, tidak membuka aib siapapun, dan memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi rasa sakit itu nyata, dan ketidakadilan itu seperti kabut pekat yang menutupi langit jiwamu. Namun hari ini, Tuhan ingin kau tahu, tabir sedang disingkapkan. Tuhan tidak pernah buta terhadap air matamu. Tidak ada satupun kata yang kamu tahan dalam tangis malam yang luput dari pendengarannya. Ia melihat semuanya, bahkan percakapan yang terjadi diam-diam untuk menjatuhkanmu. Tuhan tahu siapa yang memelintir fakta, siapa yang menyebar cerita, dan siapa yang bersembunyi di balik topeng kesalehan. Mereka bisa menipu banyak orang, tapi mereka tidak bisa menipu Allah yang Maha Tahu. Dan ketika waktunya tiba, satu demi satu lapisan kebohongan itu akan terkelupas, dan semua yang tersembunyi akan dibuka. Bukan oleh tanganmu, tetapi oleh tangan Tuhan sendiri. Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak akan selamanya tertahan. Tuhan bukan hanya melihat, tapi Dia mencatat. Dalam kesunyian dan ketidakberdayaanmu, Tuhan sedang menyusun panggungnya. Ia akan membuat segala sesuatu menjadi terang. Bukan untuk memalukan siapa-siapa, tapi untuk memperlihatkan bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ada waktu untuk segala sesuatu, dan sekarang adalah waktunya tabir disingkapkan, agar mereka yang dahulu percaya kebohongan bisa melihat cahaya kebenaran dengan mata kepala sendiri. Terkadang, Tuhan tidak langsung membela karena Dia sedang menguji hatimu. Apakah kau akan tetap setia atau mengambil pembalasan sendiri? Tapi justru disitulah kekuatanmu diuji. Dan saat kamu tetap memilih untuk diam dan menyerahkan semuanya pada Tuhan, surga mencatat keberanianmu. Kini, langit sedang bergerak. Tabir sedang ditarik perlahan. Orang-orang akan mulai melihat apa yang selama ini tidak mereka sadari. Mereka akan mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa kami tidak melihat ini sejak awal? Tuhan sedang mengangkatmu dan membiarkan kebenaran bersinar dari reruntuhan fitnah. Jadi jangan takut lagi, jangan tunduk pada tekanan atau rasa malu yang bukan kamu yang sebabkan. Waktu Tuhan sudah tiba. Bukan kamu yang akan membongkar mereka, Tuhan sendiri yang akan melakukannya, dan Dia akan melakukannya dengan cara yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Kamu tidak perlu membela diri di hadapan komunitas yang salah menilaimu. Biarkan Tuhan membuka segalanya. Karena ketika Tuhan yang menyingkap tabir, tidak ada satu pun yang bisa menutupinya kembali. Bab 2. Kesalehan palsu ketika topeng mereka robek sendiri. Ada jenis luka yang tidak datang dari musuh, tetapi dari orang yang satu meja denganmu, yang satu komunitas denganmu, yang menyebut nama Tuhan bersama-sama denganmu. Luka yang datang dari mereka terasa jauh lebih dalam, karena kamu tidak pernah menduganya. Mereka terlihat suci, bicaranya rohani, doanya panjang, dan wajahnya tampak penuh damai. Tapi di balik semua itu,
Ada agenda yang tersembunyi, ada niat untuk mengontrol, menjatuhkan, atau memperalatmu demi kepentingan mereka sendiri. Mereka memakai jubah kebaikan, tapi tangan mereka memutar belati dalam diam. Namun Tuhan tidak buta terhadap kesalehan yang palsu. Selama ini kamu mungkin merasa kalah suara. Kamu tahu ada yang tidak beres, tapi kamu tidak punya cukup kekuatan untuk membuktikannya. Orang-orang mempercayai mereka karena penampilan mereka meyakinkan. Tapi Tuhan adalah Allah yang melihat sampai ke kedalaman hati. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain peran di atas panggung kekristenan. Dan kini, panggung itu akan diguncang. Topeng-topeng itu akan jatuh bukan karena kamu menyentuhnya, tapi karena Tuhan sendiri yang merobeknya satu persatu. Jangan kaget jika orang-orang mulai menyadari sesuatu yang dulu tak terlihat. Mereka yang dulu dibutakan oleh karisma dan kefasihan akan mulai melihat retakan di balik persona itu. Tuhan akan memperlihatkan bahwa kesalehan sejati tidak diukur dari suara keras, jabatan tinggi, atau banyaknya pengikut, tapi dari ketulusan hati yang tetap rendah di hadapannya. Dan ketika Tuhan mulai menyingkap siapa yang selama ini menyembunyikan kebusukan di balik kerohanian semu, tak ada reputasi yang bisa menyelamatkan mereka dari kebenaran. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pemulihan. Ini tentang bagaimana Tuhan memurnikan komunitasnya dari kepalsuan, dari manipulasi, dan dari racun yang menyamar sebagai hikmat. Kamu telah menjadi korban, tapi kamu tidak akan selamanya berada di bawah. Kamu adalah alat pemurnian yang Tuhan pakai. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tetap benar di tengah tekanan yang menggoda untuk balas dendam. Dan melalui pilihanmu, Tuhan akan menunjukkan bahwa kesalehan yang sejati tidak perlu topeng untuk bersinar. Mereka pikir bisa terus menyembunyikan niat jahat di balik doa-doa mereka. Tapi doa yang tulus akan membongkar doa yang penuh kepura-puraan. Waktunya sudah dekat, topeng mereka akan robek oleh tangan Tuhan sendiri. Dan orang-orang akan berkata, ternyata selama ini yang terlihat suci tidak selalu benar. Dan yang mereka rendahkan, justru yang selama ini Tuhan bela. Bersiaplah, cahaya Tuhan sedang menerangi setiap sudut yang dulu gelap. Bab 3. Tuhan melihat segalanya, termasuk yang disembunyikan dari manusia. Kamu mungkin merasa sendiri, terjebak dalam situasi yang tidak kamu ciptakan, dituduh atas hal-hal yang bahkan tidak kamu pikirkan. Kamu tahu kebenarannya, tapi seolah-olah dunia lebih memilih untuk mendengarkan cerita yang disusun oleh mereka yang lebih pandai berakting. Mereka pandai menyembunyikan niat, memelintir fakta, dan bermain sebagai korban di depan banyak orang. Kamu bertanya dalam hati, apakah tidak ada yang melihat? Apakah semuanya harus aku tanggung sendiri? Dan Tuhan menjawab dengan lembut di hatimu, aku melihat segalanya, anakku. Tidak ada satupun bisikan jahat, rencana busuk, atau motif tersembunyi yang luput dari mata Tuhan. Bahkan ketika kamu sendiri tak bisa membuktikan apa yang mereka lakukan, Tuhan sudah terlebih dahulu tahu. Ia tahu isi hati mereka, bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata. Ia melihat bagaimana mereka menyusun siasat, memutar-balikan kata-kata, dan mempermainkan perasaanmu dengan senyum palsu mereka. Mereka berhasil menipu manusia, tapi mereka tidak pernah bisa menipu Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan bukti fisik. Ada luka yang tak bisa dilaporkan ke pengadilan. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil dan pribadi yang paling peka terhadap ketidakadilan yang tersembunyi. Ia tahu mana air mata yang lahir dari hati yang tulus dan mana air mata buatan yang diteteskan untuk menipu publik. Tuhan tidak perlu CCTV atau saksi manusia untuk bertindak, sebab Dia melihat dari awal dan tahu akhir dari segalanya. Itulah sebabnya kamu tidak perlu membela diri secara tergesa-gesa, karena pembelaan terbaik datang dari Tuhan sendiri. Jangan putus asa karena orang-orang mempercayai narasi palsu. Mereka hanya melihat permukaan, tapi Tuhan sedang bekerja diam-diam, bukan hanya untuk menyingkap kebenaran, tetapi juga untuk menguatkanmu selama proses itu berlangsung. Mungkin tidak cepat, tapi pasti. Mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, tapi hasil akhirnya akan jauh lebih besar daripada sekadar dibenarkan. Kamu akan dimurnikan, dikuatkan, dan dipulihkan. Tuhan bukan hanya akan membelamu, Dia akan memulihkan kehormatanmu di tengah mereka
yang dulu menghakimimu. Jadi tetaplah berjalan di dalam kebenaran, meski jalannya sempit dan sepi. Tetaplah menabur kasih, meski kamu menuai fitnah. Karena Tuhan melihat segalanya, dan ketika Dia memutuskan waktunya telah tiba, tidak ada satupun yang bisa menahan tangannya. Semua yang disembunyikan akan disingkapkan, dan kamu akan berdiri bukan hanya sebagai korban yang dibela, tetapi sebagai anak Tuhan yang dijunjung tinggi oleh kasih karunia-Nya. Bab 4. Suara yang dibelokkan, kini dibersihkan oleh kebenaran. Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan suara? Bukan karena kamu tidak berbicara, tapi karena setiap kata yang kamu ucapkan dipelintir, disalahartikan, atau sengaja diabaikan. Mereka mengambil sebagian dari ucapanmu, mengeditnya dengan niat jahat, lalu menyebarkannya seolah itulah seluruh kebenaran. Kamu bukan hanya kehilangan kepercayaan orang, tetapi juga kehilangan ruang untuk menjelaskan. Suaramu dibelokkan, lalu dijadikan senjata untuk melawanmu. Dan kamu hanya bisa terdiam dalam sakit, menatap langit dan berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang memelihara integritas hamba-Nya. Dia tahu betapa beratnya ketika orang tidak mendengar langsung darimu, tetapi menelan mentah-mentah cerita dari mereka yang ingin menjatuhkanmu. Kebenaranmu mungkin terkubur untuk sementara, tapi itu tidak berarti kebenaran telah mati. Sebab kebenaran itu hidup, dan yang hidup akan selalu bangkit. Tuhan sedang bekerja membalikan narasi. Suaramu yang dahulu dibelokkan, kini sedang dibersihkan oleh kebenarannya. Proses ini mungkin tidak instan. Tuhan tidak selalu membela dengan cara cepat, tapi Ia selalu membela dengan cara yang sempurna. Ia menunggu waktu yang tepat, agar saat kebenaran itu muncul, tidak ada satupun yang bisa menyangkalnya. Ia ingin semua orang melihat bahwa ketika manusia membungkam suara dengan tipu daya, Tuhan justru meninggikannya dengan caranya yang tidak terduga. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu berkata banyak. Tuhan sendiri yang akan membuat mereka mendengarkan apa yang dulu mereka tolak. Ingat, Tuhan adalah pembela suara yang dibungkam. Ia mendengar ratapan dalam doamu, jeritan dalam diammu, dan kebenaran dalam hatimu. Dan ketika waktunya tiba, Ia akan membuat orang-orang yang dulu membelokkan suaramu harus duduk dan menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan reputasimu. Bukan karena kamu ingin balas dendam, tapi karena Tuhan rindu namanya dipermuliakan melalui hidupmu. Mereka yang dahulu menutup telinga akan mulai membuka mata, karena kebenaran dari Tuhan tidak bisa dibungkam selamanya. Jadi jangan takut lagi untuk menjadi benar, meski itu membuatmu diam dan difitnah. Tuhan sedang membersihkan suara yang dibelokkan. Ia sedang menyiapkan panggung bukan untuk kamu tampil, tapi untuk kebenarannya dinyatakan. Dan pada hari itu, kamu akan tahu bahwa setiap luka yang kamu tanggung, setiap kata yang disalahartikan, tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak hanya memulihkan suaramu, tapi juga mengangkat namamu di tengah-tengah mereka yang dulu menolaknya. Bab 5. Doamu tidak sia-sia, langit sedang bergerak untuk membelamu. Ada malam-malam ketika kamu menengadah ke langit dalam tangis, tidak berkata banyak, hanya berbisik, Tuhan, tolong aku. Tidak ada yang tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Kamu tetap tersenyum di depan orang, tetap melayani, tetap bekerja, tapi jiwamu terluka. Kamu tidak mencari perhatian, kamu tidak meminta orang membelamu. Kamu hanya datang ke hadirat Tuhan karena kamu percaya. Jika ada tempat di mana kebenaran bisa ditemukan, itu adalah di kakinya. Dan di sanalah kamu menangis dalam diam. Dan doa itu tidak pernah sia-sia. Doa yang lahir dari hati yang hancur tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah bahasa yang surga mengerti. Mungkin kamu tidak melihat jawabannya segera. Mungkin kamu merasa doamu hanya menggema dalam kesepian. Tapi percayalah, langit tidak pernah pasif terhadap jeritan hati yang tulus. Tuhan sedang menggerakkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak kamu lihat dengan mata, tapi sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Surga tidak pernah diam ketika anak-anaknya diperlakukan tidak adil. Ada gerakan ilahi yang sedang terjadi. Tuhan sedang menyusun orang-orang, situasi, bahkan pergeseran dalam komunitasmu.
Bukan untuk kehancuran siapapun, tetapi untuk penyingkapan kebenaran dan pemulihan kehormatan. Tuhan sedang menjawab doamu dengan cara yang kamu tidak sangka. Mungkin tidak secepat yang kamu harapkan, tapi jauh lebih kuat dari apa yang bisa kamu rancang sendiri. Karena ketika Tuhan yang turun tangan, semua orang akan tahu bahwa ini bukan kemenangan buatan manusia, tetapi anugerah dari sorga. Jangan pernah meremehkan kuasa dari doa yang kamu panjatkan dalam keheningan. Tidak perlu teriak, tidak perlu mengumbar kesedihan kemana-mana. Langit sudah bergerak, Tuhan sudah mencatat, dan kini Dia sedang mengatur waktunya. Doamu menjadi senjata yang menggetarkan kerajaan kegelapan. Doamu membuka jalan bagi pembelaan surgawi yang tak bisa dihentikan siapapun. Kamu tidak perlu membalas, cukup tetap berdoa, dan biarkan Tuhan yang menunjukkan bahwa langit berpihak kepada mereka yang berserah, bukan kepada mereka yang bermain curang. Hari itu akan datang. Hari ketika kamu menyadari bahwa semua air mata yang kamu tumpahkan menjadi benih dari pemulihan yang besar. Hari ketika mereka yang meremehkanmu akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela orang yang memilih untuk tetap berlutut dalam doa daripada berteriak dalam dendam. Doamu tidak sia-sia. Langit sedang bergerak, bukan hanya untuk membelamu, tetapi untuk meninggikanmu di hadapan mereka yang dulu menjatuhkanmu. Bab 6, komunitas akan menyaksikan, bukan lagi menduga-duga. Selama ini kamu hanya bisa diam ketika orang-orang mulai membicarakanmu, menebak-nebak apa yang terjadi, mencocokkan potongan informasi sepotong-sepotong, lalu membuat kesimpulan sendiri. Mereka menilai berdasarkan cerita sepihak, berdasarkan wajah yang tampak tenang tapi menyimpan racun. Kamu tidak bisa menyela, tidak bisa menjelaskan, karena jika kamu berbicara, akan dianggap defensif. Kamu memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena kamu percaya suatu hari Tuhan sendiri yang akan menjelaskan segalanya. Komunitasmu menonton seperti penonton sandiwara. Ada yang bersimpati, ada yang diam-diam menikmati kejatuhanmu. Tapi mereka hanya tahu bagian luar. Mereka tidak tahu betapa kamu berjuang menahan amarah, betapa kamu harus menahan diri untuk tidak membuka semua fakta yang kamu tahu. Di saat semua tampak abu-abu, Tuhan sedang bekerja membawa cahaya. Dan ketika cahaya Tuhan datang, keraguan akan digantikan oleh kepastian. Komunitas tidak lagi menebak, mereka akan melihat kebenaran dengan jelas. Tuhan sedang menyiapkan saatnya di mana kamu tidak perlu lagi membuktikan dirimu. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Dia sendiri yang akan menyingkap siapa yang selama ini benar dan siapa yang membungkus kejahatan dalam kepura-puraan. Dan yang paling indah adalah, kamu tidak perlu melukai siapapun untuk mendapat keadilan itu. Karena Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Cara yang jauh lebih elegan, adil, dan menggetarkan. Mereka yang selama ini bersikap netral akan dipaksa untuk memilih. Berdiri di sisi kebenaran atau terus hidup dalam kebohongan yang telah terbongkar. Hari itu akan menjadi hari di mana wajah-wajah yang dulu menyaksikanmu akan menunduk dalam diam. Bukan karena kamu membungkam mereka, tapi karena kebenaran Tuhan terlalu jelas untuk disangkal. Komunitas yang dulu penuh gosip, perlahan akan belajar menghormati keberanianmu untuk tetap tenang dalam badai. Dan kamu akan berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai kesaksian hidup bahwa orang benar tidak akan dibiarkan tertindas selamanya. Tuhan sedang membuka panggungnya. Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang bagaimana Tuhan mendidik komunitas untuk tidak cepat menghakimi, untuk belajar menilai bukan dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang benar. Dan melalui hidupmu, Tuhan sedang mengajarkan bahwa diam dalam kebenaran lebih kuat daripada bersuara dalam kebohongan. Bersiaplah, bukan hanya kamu yang akan tahu kebenaran itu, tapi seluruh komunitas akan menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Bab 7, Pengadilan Ilahi. Ketika Tuhan menjadi hakim di tengah manusia. Di dunia ini, keadilan seringkali berat sebelah. Yang kuat bisa mengatur narasi, yang berpengaruh bisa memutar balik kenyataan, dan yang bersuara lantang sering dipercaya lebih dulu daripada yang terluka dalam diam. Kamu sudah merasakan semua itu, disalahpahami, dikucilkan, bahkan difitnah.
seolah-olah kamu yang bersalah hanya karena kamu tidak punya panggung sebesar mereka. Tapi hari ini Tuhan ingin kamu tahu, pengadilan manusia bisa gagal, tapi pengadilannya tidak pernah meleset. Ketika semua manusia membisu, Tuhan berbicara. Ketika mereka yang bersalah lolos dari hukum dunia, Tuhan tidak membiarkan mereka lolos dari hukum surga. Ia adalah hakim yang adil, yang tidak bisa disuap oleh citra, tidak bisa dibutakan oleh jabatan, dan tidak bisa dibohongi oleh kepura-puraan. Di hadapannya semua akan dibuka, bukan hanya tindakan, tapi juga motivasi hati. Dan ketika Tuhan yang menjadi hakim, tidak ada ruang untuk manipulasi atau drama. Hanya ada kebenaran yang murni. Tuhan tidak tergesa-gesa, tapi Dia juga tidak lalai. Pengadilannya akan tiba di waktu yang paling tepat. Waktu di mana kamu sudah cukup dikuatkan untuk berdiri, dan mereka cukup dihadapkan dengan konsekuensi dari pilihan mereka. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Tuhan bukan hanya akan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi juga akan memulihkan sistem yang rusak agar tidak ada lagi yang terluka seperti kamu. Karena Tuhan membenci ketidakadilan yang bersembunyi di balik namanya. Pengadilan ilahi bukan tempat untuk pembalasan dendam. Itu adalah tempat di mana Tuhan menegakkan standarnya. Kasih yang murni, keadilan yang sempurna, dan kebenaran yang tak bisa diganggu-gugat. Di sanalah kamu akan melihat bahwa semua penderitaanmu tidak sia-sia. Bahwa selama ini Tuhan sedang menyiapkan ruang di mana semua orang, termasuk kamu, akan menyaksikan siapa yang berdiri di sisi terang dan siapa yang selama ini bermain dalam bayang-bayang. Saat itu tiba, kamu tidak perlu melontarkan kata apapun. Biarkan Tuhan yang berbicara. Biarkan keheningan menjadi saksi bahwa kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Dia. Karena ketika Tuhan duduk di kursi hakim, tidak ada satupun yang bisa mengelak dan tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan kebenaran. Inilah saatnya. Pengadilannya sedang berlangsung dan kamu akan dibela oleh tangan yang tak pernah gagal. Bab 8. Saat aib mereka tidak lagi bisa ditutupi. Selama ini mereka berdiri tegak, tersenyum manis di hadapan orang banyak, seolah mereka tidak pernah bersalah. Dengan mulut mereka berbicara tentang kasih dan kebenaran, tapi di balik layar mereka menabur luka dan membangun jebakan untuk menjatuhkanmu. Mereka yakin bisa terus menyembunyikan niat busuk mereka, karena tidak ada yang berani mempertanyakan. Tapi mereka lupa satu hal penting. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan yang melihat dalam gelap kini sedang menyingkapkan segalanya ke terang. Perlahan, topeng-topeng mulai retak. Kata-kata mereka mulai terbentur kenyataan. Kebohongan yang mereka jaga mati-matian, kini bocor melalui hal-hal kecil yang tak mereka sadari. Tuhan sedang menyusun momen di mana tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bersembunyi. Aib mereka yang dulu tersembunyi akan muncul, bukan karena kamu yang membongkar, tapi karena Tuhan sendiri yang mengizinkannya terbuka. Dan kamu akan menjadi saksi, bukan dengan sikap penuh dendam, tapi dengan hati yang telah dibentuk oleh kesabaran. Kamu akan melihat bahwa segala fitnah, segala rekayasa, kini berbalik menghakimi mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena Tuhan tidak membiarkan kejahatan terus berakar di tengah umatnya. Aib mereka yang dulu disembunyikan rapat, kini menjadi sorotan, bukan hanya bagi orang-orang dekat, tapi juga seluruh komunitas yang dulu membelamu setengah hati, atau bahkan meninggalkanmu. Ini bukan soal mempermalukan mereka, ini soal menegakkan kebenaran. Tuhan tidak membongkar untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Tapi siapa yang menolak pertobatan, akan menerima konsekuensi dari keangkuhan mereka sendiri. Dan kamu yang telah dilukai tanpa alasan akan berdiri di titik yang tidak kamu minta. Sebagai orang yang dibela oleh Tuhan, bukan karena kamu benar di mata manusia, tetapi karena kamu tetap berjalan dalam ketulusan. Jangan heran jika satu persatu Tuhan mulai menyentuh hati orang-orang yang dulu menjauhimu. Jangan heran jika mereka mulai kembali dengan air mata dan penyesalan. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena Tuhan sedang mengangkat selubung dari mata mereka. Dan saat itu terjadi, ingatlah, tugasmu bukan membalas, tetapi menjadi terang. Aib mereka tidak bisa lagi ditutupi,
karena waktunya Tuhan telah tiba untuk menyatakan siapa yang sebenarnya setia dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Bab 9. Engkau akan ditegakkan, mereka akan terdiam. Mungkin kamu sudah terlalu lama merasa direndahkan. Kata-katamu diputarbalikkan, tindakanmu disalahartikan, bahkan keberadaanmu dianggap ancaman oleh mereka yang takut kehilangan kendali. Kamu tidak pernah berniat merebut perhatian siapapun, yang kamu lakukan hanyalah berjalan dalam kebenaran. Namun kebenaran yang kamu hidupi justru membuat mereka gelisah, dan karena itu mereka memilih menjatuhkanmu. Tapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dipermalukan selamanya. Akan tiba waktunya, waktu Tuhan bukan waktumu, di mana kamu akan ditegakkan. Bukan sekadar dipulihkan secara pribadi, tetapi dipulihkan secara terbuka. Di tempat yang sama di mana kamu dihina, Tuhan akan meninggikanmu. Di ruang yang dulu penuh suara sumbang tentang dirimu, akan hadir keheningan yang menyadari satu hal. Kamu tidak jatuh karena kesalahanmu, tapi karena ketulusanmu tidak mereka terima. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan ketulusan diinjak tanpa pembelaan dari surga. Kamu tidak akan berdiri dengan membusungkan dada. Kamu akan berdiri dengan kepala tertunduk, karena kamu tahu siapa yang benar-benar membelamu. Saat itu kamu tidak akan sibuk menjelaskan atau membalas. Karena ketika Tuhan menegakkan seseorang, pembelaan terbaik adalah kehadirannya yang membuat semua suara lain terdiam. Mereka yang dulu lantang menghakimimu akan kehilangan kata-kata. Bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena mereka sadar yang mereka lawan bukan hanya kamu, tapi Allah yang hidup dalam hidupmu. Ada waktu untuk berbicara, tapi juga ada waktu untuk hanya berdiri. Tuhan sedang membawamu ke waktu itu. Saat di mana kamu tidak perlu menjawab tuduhan, karena kebenaran sudah menjawab semuanya. Tidak perlu lagi memohon pengakuan, karena Tuhan sendiri akan memampukan orang lain untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan mereka yang dulu bersorak atas kejatuhanmu akan terdiam, bukan dalam kekalahan, tetapi dalam kesadaran bahwa mereka telah salah menilai. Ini adalah bagian dari rencana pemulihan Tuhan. Ia tidak hanya mengangkatmu, ia juga mendiamkan segala suara yang dulu menindasmu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu ditegakkan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan yang menegakkanmu, tidak ada yang bisa merobohkan. Jadi berdirilah dengan tenang, karena hari pembelaan itu sudah dekat, dan saat itu tiba, kamu hanya perlu menjadi diam. Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hidupmu. Bab 10. Dari reruntuhan fitnah, Tuhan mendirikan namamu kembali. Fitnah itu seperti api, ia membakar cepat, menyebar luas, dan meninggalkan reruntuhan yang sulit diperbaiki. Mungkin kamu merasa namamu hancur, kehormatanmu terkubur, dan kepercayaan orang-orang menguap begitu saja. Semua itu terjadi bukan karena kamu bersalah, tapi karena ada yang sengaja menjatuhkanmu. Mereka pikir sekali kamu runtuh, kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Tapi mereka salah besar, karena mereka lupa satu hal. Kamu bukan dibangun oleh manusia, kamu dibangun oleh Tuhan. Reruntuhan itu memang menyakitkan, tapi justru di sanalah Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak membangun di atas fondasi palsu. Ia izinkan segalanya rubuh, agar ketika Ia membangkitkanmu kembali, semua orang tahu bahwa itu bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kuasa dan kasih-Nya yang nyata. Nama yang dulu dihina akan kembali bersinar, bukan karena kamu mencitrakan diri, tetapi karena Tuhan sendiri yang menyatakan siapa kamu sebenarnya. Tuhan tidak hanya memulihkanmu secara pribadi, Dia sedang membangun ulang kehormatanmu di hadapan banyak orang. Apa yang dibangun dengan tipu daya akan runtuh, tapi apa yang dibangun oleh tangan Tuhan akan bertahan selamanya. Dan kali ini kamu tidak akan berdiri sebagai korban dari fitnah, tapi sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih murni, lebih teguh karena kamu telah melewati proses api. Namamu tidak lagi didefinisikan oleh luka masa lalu, tetapi oleh kemenangan yang Tuhan nyatakan melalui hidupmu. Orang-orang akan bertanya, bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Dan kamu akan menjawab, karena Tuhan yang mendirikan aku. Tidak perlu pembenaran,
tidak perlu klarifikasi panjang. Hasil akhirnya akan berbicara jauh lebih keras daripada rumor yang pernah menyebar tentangmu. Kamu akan menjadi kisah nyata tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan sesuatu yang telah dihancurkan dengan sengaja. Bukan hanya sekadar pulih, tapi lebih utuh dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, kamu akan berdiri bukan di atas pujian manusia, tapi di atas kasih karunia Tuhan. Fitnah mereka hanyalah bagian dari proses menuju panggilan yang lebih tinggi. Karena saat semua telah runtuh dan tidak ada yang tersisa kecuali Tuhan, di sanalah dasar yang sejati ditemukan. Dan dari puing-puing itulah, Tuhan akan membangun namamu kembali, dengan kokoh, dengan hormat, dan dengan kuasa dari surga. Sekarang kamu tahu, apa yang kamu alami bukan kebetulan. Mereka boleh bicara semaunya, membentuk cerita sesuka hati mereka, tapi mereka lupa satu hal. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada waktu untuk menangis, tapi juga akan datang waktu untuk diangkat. Ada waktu untuk dituduh, tapi juga ada waktu untuk dipulihkan. Dan saat waktu Tuhan tiba, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak pula membantahnya. Biarkan Tuhan yang membela, biarkan Dia yang membongkar semua yang tersembunyi. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena kebenaran akan bersuara sendiri. Terima kasih karena kamu sudah subscribe. Terima kasih untuk setiap like yang kamu berikan. Itu bukan sekadar angka, itu bentuk dukungan yang nyata. Dan terima kasih untuk setiap komentar yang kamu tulis. Kadang dari satu kalimat sederhana, Tuhan bisa menyembuhkan hati orang lain yang hampir menyerah. Jangan lupa, Tuhan sedang bekerja, pelan tapi pasti, dan kamu tidak pernah ditinggalkan.